Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sahabat 777. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sahabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami setiap harinya. Kita telah tiba di pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran 13, akhir dari pelajaran kuartal ini dan juga tahun ini, dengan judul Kebangkitan Musa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat yang Tuhan sudah berikan di tengah hidup kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran ke-13, akhir dari pelajaran dari satu kuartal ini. Penuhi kami dengan kuasa Tuhan untuk memahaminya, sehingga pelajaran ini menuntun iman kami untuk lebih setia hanya kepadamu saja. Berkati semua pemirsa, rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Yesus, pelajaran Sekolah Sahabat kita pelajaran ke-13, Sahabat Petang menyajikan beberapa ayat-ayat penting untuk kita baca. Bilangan 20 ayat 1 sampai 13, Ulangan 31 ayat 2, Ulangan 34 ayat 4, Ulangan 34 ayat 1 sampai 12, Yudas 9, 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 22. Ayat hafalan. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Yudas pasal 9. Seperti yang kita telah lihat di sepanjang triwulan ini, Musa adalah tokoh utama dalam kitab Ulangan. Kehidupannya, karakternya, pekabarannya meliputi seluruh kitab ini. Meskipun demikian, tentu saja kitab Ulangan adalah tentang Allah dan kasih-Nya bagi Israel, orang Israel. Allah sering menggunakan Musa untuk menyatakan kasih itu dan untuk berbicara pada umatnya Israel. Sekarang, ketika kita tiba pada akhir triwulan ini, akhir dari pelajaran kita dari kitab Ulangan, kita juga tiba pada akhir dari kehidupan Musa. Setidaknya, hidupnya yang dicatat di sini. Sama seperti yang Ellen G. White sampaikan tentang hal ini. Musa mengetahui bahwa ia harus mati seorang diri. Tidak seorang sahabat pun yang diizinkan untuk melayani dia pada jam-jam yang terakhir hidupnya itu. Ada sesuatu yang sifatnya dahsyat dan penuh rahasia sehubungan dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Untuk mana hatinya merasa takut. Ujian yang terberat adalah perpisahan dari umatnya yang selama ini dipelihara dan dikasihinya kepada umat yang perhatiin, dan hidupnya telah dipadukan untuk jangka waktu yang lama. Tetapi ia telah belajar berharap kepada Allah. Dan dengan iman tanpa ragu-ragu, ia menyerahkan dirinya dan umatnya kepada rahmat kasih-Nya. Dicatat dalam buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 79. Saudaraku, sebagaimana kehidupan dan pelayanan Musa menyatakan banyak tentang karakter Allah, demikian juga kematian dan kebangkitannya. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran Sekolah Sahabat satu kuartal ini telah kita akhiri. Dan semoga melalui pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari akan kembali mengingatkan kita dan dapat kita hidupkan dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa kita tetap mengikuti pelajaran ini hingga hari Jumat nantinya, supaya kita dapat menyimpulkan atau supaya kita bisa memperoleh berkat khusus melalui pelajaran ini, sehingga hubungan kita lebih baik dengan Tuhan. Intinya pelajaran kita di hari ini mengingatkan, menekankan bahwa kitab Ulangan adalah bukti kasih Allah yang dinyatakan melalui nabinya Musa kepada bangsa Israel. Kita mengetahui bangsa Israel, ya, dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan pada saat itu ada dalam keraguan-raguan.
sebahagian mereka mengingkar terhadap janji yang diberikan oleh Tuhan, dan sebagian mereka dibinasakan oleh karena pelanggaran mereka terhadap perintah Tuhan. Namun sebahagian mereka tetap ada dalam lingkup Tuhan, dalam peraturan Tuhan, dan menepati janjinya, sehingga mereka memperoleh hidup. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, sama halnya dengan kita yang sedang menuju tanah perjanjian itu, yaitu kerajaan sorga. Banyak mungkin dari antara yang mengaku umat-umat Tuhan ingkar juga terhadap janji Tuhan. Namun dari mereka yang tetap setia kepada janji Tuhan, perintah Tuhan, maka mereka akan bersuka-suka memasuki tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan Semawi, yaitu kerajaan sorga. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Pastikan kita tetap ikut dan mengikuti pelajaran kita dalam satu pekan ini, agar kita lebih memahami kesimpulan dari pelajaran yang kita telah pelajari dalam satu kuartal ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-13, menandakan pelajaran ini akan mengakhiri apa yang telah kami pelajari dalam satu kuartal ini. Tuhan, berikan kami kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengingat dan memahaminya kembali, dan tidak lupa begitu saja, tapi dapat kami ingat dan hidupkan di tengah kehidupan kami. Bapa, kami manusia penuh dengan dosa, ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Berkat Tuhan selalu menjadi bahagian semua umat-umat Tuhan, pemirsa Bakti Channel dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan menjadi bagian mereka. Berkati di saat mereka sakit, di saat mereka dalam keadaan duka, Tuhan hibur dan kuatkan. Apabila mereka mempunyai masalah, mempunyai rintangan dalam kehidupannya, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini. Akhir kata, saya Pendeta Risto Karo-Karo mengucapkan, Tuhan Yesus memberkati.